Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Di kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bosan membahas sebuah bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat, yaitu bisnis bodong yang tak berizin. Ada yang menarik, ya, tapi tidak saya tampilkan ya. Ada seorang korban investasi bodong bertanya kepada saya. Kira-kira begini pertanyaannya. Tolong dong bang, carikan bisnis yang aman. Nah itu saya tanya aman gimana? Karena bisnis apapun tidak ada yang aman dari kerugian. Bisnis itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Jadi tidak ada bisnis yang untung terus. Itu hanyalah sebuah harapan. Memang ada, misalkan bisnis terus-terusan untung, jarang rugi, memang ada. Tapi itu kan tetap saja yang namanya potensi kerugian itu selalu ada. Karena yang namanya bisnis itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Begitu ya. Jadi apakah ada bisnis yang aman? Kalau aman dari kerugian itu hampir tidak ada. Karena bisnis apapun akan ada potensi kerugian. Misal investasi emas. Nah, di saat harga misalkan 1 gramnya 400.000. Nah, itu kan emas bisa naik, oke, itu untung, tapi bisa juga turun. Nah ketika turun Anda harus bisa menganalisis apakah akan semakin terjun bebas terus turun ataukah akan sedikit naik. Di situ kalian akan mengambil keputusan agar tidak rugi lebih jauh lagi atau lebih besar, maka memutuskan untuk dijual saja untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Itu bisnis yang benar. Misalkan trading. Kalian harus pandai-pandai kapan harus jual dan kapan harus beli. Begitu, karena trading itu pada dasarnya jual beli. Nah, jadi harus pandai menganalisis gitu ya. Menganalisis pasar. Kebanyakan mafia investasi bodong itu menawarkan keuntungan tanpa resiko. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalian mengira bisnis itu pengen yang untung tanpa resiko, itu mimpi. Resiko itu sekecil apapun selalu ada. Parahnya trading abal-abal selalu menawarkan profit terus tanpa loss, anti loss. Nah ini kalian harus berhati-hati. Kalau bertanya ada yang bisnis yang aman, kalau aman dari penipuan ya carilah yang legal, jangan yang ilegal. Kalau misalkan ilegal ya resikonya kalian ya ditipu. Kalau misalkan legal, kalau ada masalah kalian bisa melaporkan ke regulasi yang memberikan izin trading tersebut. Contoh ke Bapepti, itu surat izinnya bisa dicabut kalau melanggar aturan. Jangan seperti Redpot, aturannya gak jelas, berubah-ubah begitu tanpa sepengetahuan para member. Ini sering saya bahas juga. Saldo USDT tiba-tiba ke REDT itu pun banyak yang protes. Nah itu trading abal-abal, kalian hindari. Jadi ada bisnis baru. Nah ini terang-terangan bilang resikonya scam. Itu bukan resiko, cari penyakit bro. Scam itu bukan resiko tapi cari penyakit. Resiko itu kalian berdagang terus rugi, itu resiko. Tapi kalau kalian menyerahkan barang dagangan kepada penipu, itu kalian cari penyakit. Sudah tahu penipu, kalian
bertransaksi dengan para penipu, yaitu cari penyakit begitu. Jadi jangan memilih bisnis yang bodong atau tidak ada izin dari pemerintah. Kalau cari yang aman ya kalian bisa juga itu ditelusuri di Bapepti, ya itu silahkan kalian ikuti. Karena itu diawasi benar-benar oleh pemerintah. Kalau yang legal, masalahnya itu kalian yang ada di otak kalian itu pengen bisnis yang tanpa ruginya, itu yang sulit juga kalau mindsetnya seperti itu. Ada juga korban yang minta pekerjaan kepada saya atau minta solusi. Itu saya pernah katakan, coba Anda punya kemampuan apa? Nah, saya tanya, coba Anda bisa edit gak? Bikin logo atau semacamnya? Tidak bisa. Ya, gak bisa juga. Itu saya pernah tanyakan. Ada job, saya tidak terima karena memang saya lagi sibuk membuat logo. Kalau misalkan punya skill mumpuni dalam membuat logo, itu saya kasih job 250.000. Itu saya langsung satu project, bisa 250, bisa 500, itu tergantung juga skillnya. Jadi gitu. Tidak bisa ternyata malah nyuruh mencari aplikasi penghasil uang lain. Itu yang saya heran. Jadi dia ingin cari aplikasi yang aman, bebas scam. Yaitu saya katakan coba bisnis yang basis basis skill gitu. Jangan mengandalkan kalian bermimpi rebahan dapat duit, ya susah juga kalau mindsetnya masih tetap seperti itu. Ini bagi teman-teman yang pernah bertanya di Telegram ke saya, jawabannya ya bisnis tidak ada yang aman dari kerugian, tapi adalah aman dari penipuan. Ya cari bisnis yang legal, itu legal dan logis. Awas jangan tergiur lagi dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Apalagi biasanya bisnis skema Ponzi itu selalu menawarkan promo yang di luar nalar gitu. Misalkan depo 1 juta bisa jadi puluhan juta. Ini jebakannya seperti itu. Jadi bisnis yang aman ya bisnis yang bebas dari penipuan, bukan yang aman dari kerugian. Kalau aman dari kerugian itu tidak ada. Itu kalian sendiri yang menganalisis. Misalkan kalian bisnis apa, buka usaha, misalkan bubur, ternyata modal misalkan 500.000, jadi uang ternyata jadi 400.000, berarti kan Anda rugi 100.000. Nah ini kalian harus analisis kenapa bisa rugi. Itulah bisnis. Ketika pas pertama buka usaha, misalkan bubur, modal 500.000, ternyata dapat untung misalkan jadi itu hasilnya dari 700.000. Nah berarti Anda untung. Ya begitulah bisnis, fluktuatif, tidak ada yang tidak ada yang bisa naik terus keuntungannya. Nah begitu ya teman-teman, jadi tidak ada bisnis. Nah ini kemampuan kalau sudah seperti ini, high risk high return, semakin tinggi resiko semakin tinggi keuntungan atau pengembalian, itu bahasa Inggrisnya. Itu juga kalau bisnisnya benar, yang legal. Kalau ilegal itu cari penyakit ya teman-teman. Ada aplikasi baru rilis. Pokoknya kalian hindari saja penawaran misalkan baru rilis misalkan start di awal biar cuan. Itu juga pernah kalau gak salah saya lupa namanya, baru seminggu udah scam ya karena kurang peminat. Begitu. Orang pertama join pun tidak menjamin kalian untung. Baru seminggu itu saya lupa namanya aplikasinya sih, udah scam lagi. Nah itu hati-hati.
Kalau misalkan menawarkan setar di awal biar cuan, itu awas, hati-hati. Oke, misalkan Anda bisa untung, misalkan, tapi kalian merekrut. Ketika member di bawah kecewa, keburu scam, Anda jadi bulan-bulanan. Itu juga bukan resiko, Anda sendiri yang cari penyakit. Begitu. Dulu ada apa namanya, saya lupa lagi, itu modusnya sewa mesin listrik, bukan NL sih, tapi apa sih saya lupa namanya. Jadi saya saking terlalu banyak saya sampai lupa itu. Kalau dicatat satu persatu itu catatannya pasti banyak. Jadi begitulah teman-teman, tidak ada bisnis yang aman dari kerugian, tapi kalian coba ikhtiar bisnis yang aman dari penipuan. Kalian bisa berikhtiar sendiri, jadi jangan asal join saja begitu. Ya kadang-kadang sih kalian diiming-iming keuntungan, misalkan depo 200.000 bisa jadi 400.000, kalian mau. Begitu depo belum lama, oke, sudah withdraw, sudah bisa hasil, tapi belum sampai sekian hari keburu scam, ya Anda rugi. Ya jangan dilihat dari kerugiannya berapa. Misalkan 1.000 rupiah pun kalian rugi, kalau dari ribuan member itu bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau membernya itu banyak, siapa yang menikmati? Ya bandar bro, bandar. Anda cuma gigit jari begitu. Jadi stoplah, sayangi uang kalian, jangan dihambur-hamburkan hanya untuk investasi bodong. Sekalipun menguntungkan, kalian sudah sempat mencicipi hasil, itu tidak berkah karena sistemnya memang itu didesain untuk menipu. Kalian harus bisa membedakan bisnis bodong yang memang sistemnya. Jadi ada bisnis beneran tapi yang menipu itu bukan sistemnya sudah betul, tapi oknum orang menjalankannya itu yang menipu. Memang bisnis legal pun itu tetap ada potensi yang namanya kecurangan, tapi setidaknya kalau legal kalian bisa mengadu ke regulator yang memberikan izin atas perusahaan tersebut. Kalau tanpa izin kalian melapor pun ya itu malah ditertawakan. Kenapa? SWI sudah memperingatkan kok. Para YouTuber sudah mengingatkan bahwa itu entitas ilegal. Kenapa gak mau dengar? Kalau sudah jadi korban baru dibuat list bagi korban kerugian sekian. Itu juga yang yang pemain juga ikut-ikutan. Ikut list itu yang lucu juga sih. Nah, jadi teman-teman coba kalau kalian ada yang tahu, bantu jawab, investasi yang aman itu apa. Ya dari aman kerugian jelas tidak ada. Kalau aman dari penipuan kalian bisa berikhtiar gitu. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ya pemaparan saya bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang awam yang tidak tahu tentang investasi. Intinya hindari investasi yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Cari dulu legalitasnya itu di SWI. Itu saya pernah di-share juga di video sebelumnya. Tanya begitu. Kalau legal ya legal, kalau ilegal ya jangan kalian ikuti. Itu sebenarnya bro. Sudahlah, jangan main investasi yang kayak gituan, karena memang jadi kendala polisi menangkap yang yang menawarkan investasi bodong. Ya susah juga karena semua bisa kena, termasuk member paling bawah sekalipun itu bisa kena kalau menggunakan pasal yang menawarkan investasi bodong. Tapi polisi pernah di media massa pernah berkata, upline yang pertama kali melakukan investasi bodong bisa dijerat. Nah itu berarti tertinggi. Jadi masalahnya bukan yang tertinggi, itu yang bawah juga banyak mafia. Itu bisa cuci tangan ketika dimintai pertanggungjawaban oleh member.
Ya saya juga korban karena saya juga diajak itu masalahnya. Padahal juga sudah menikmati hasil penipuannya gitu. Jadi intinya ingat 2L, legal dan logis gitu ya. Cukup sekian. Kalau kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.